sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian, insyaallah semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini tentunya tidak luput dari taufik serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan oleh Allah di majlis. Tidak ada majlis yang paling dicintai oleh Allah kecuali majlis ilmu. Ya. Majlis berkumpulnya orang-orang saleh atau yang ingin jadi orang saleh. Majlis terkumpulnya orang-orang yang lurus atau yang sedang mencari jalan yang lurus. Majlis terkumpulnya orang-orang yang suci atau yang sedang berusaha mensucikan dirinya. Dan insya Allah kita yakin siapa yang sabar di taman surga di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya taman surga di akhirat. Inilah insya Allah majlis ahlul jannah, majlis para penduduk surga atau yang sedang mencari jalan menuju surga. Insya Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Dan tentunya kita sudah baru saja melakukan salat maghrib. Semoga Allah SWT terima amal soleh kita insyaAllah. Dan subhanallah, perkumpulan antara maghrib dan isya di masjid ini kebiasaan para sahabat. Jadi sahabat itu biasa kumpul atau duduk di masjid setiap hari, keumumannya 2 kali. Satu antara maghrib ke isya. Kalau antum antara isya ke subuh ya, berarti ngontrak. Antara maghrib ke isya. Yang kedua ba'da subuh sampai syuruk. Sebagaimana ya, salah seorang sahabat ditanya, akunta tujalisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kau sering duduk bersama Nabi? Qala na'am. Ya, katsiran, aku sering duduk bersama Nabi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju min musallahu alladhi yusalla fihi, ya, tidak keluar dari tempat solatnya yang beliau solat di sana, min solatil ghoda, dari solat subuh, ghodati, illa ba'da tulu'is syams, kecuali setelah terbit matahari. Maka alhamdulillah, semoga kita pun mendapatkan curahan dari sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, awala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya, ya, wa yarfa'u bihi darajat. Maukah tidak kalian aku tunjukkan
perkara yang bisa mengangkat dosa-dosa kalian, menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Maaf. Kata sahabat, ya Rasulullah. Ada 3 kata Nabi. Pertama apa? Isbagul wudu indal makari. Sempurnakan wudu khususnya ketika dalam keadaan naam, kita naam, kedinginan, sulit untuk memegang air. Tapi kita sempurnakan. Wa kasratul khuta ilal masajid. Dan subhanallah banyak melangkah menuju masjid. Alhamdulillah. Semoga itu sudah menjadi rutinitas kita. Antum sehari berapa kali ke masjid? Kalau 4 kali berarti absen 1 ya. Mohon maaf. Kemudian kata Nabi, wantidari salati ba'da salah. Dan menunggu salat setelah salat. Nih. Ya, Masya Allah, sering menunggu salat setelah salat. Maka kata Nabi, fadhalikumur ribat, itulah penjagaan-penjagaan. Alhamdulillah, sekali lagi semoga kita pun termasuk yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana dong? Wudunya sempurna tadi? Insya Allah. Terus kita pun melangkah ke masjid. Kita pun menunggu salat setelah salat. Maka insya Allah apalagi duduk-duduk kita di masjid di saat ini, Allahu Akbar. Nabi SAW mengatakan, man ata ila masjidina hadha, siapa yang datang ke masjidku ini, walaupun ya dalilnya tentang Masjid Nabawi, kata para ulama keumuman hadis mencakup seluruh masjid. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, ke rumah di antara rumah Allah, liyata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan, aw liyu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, kana kal mujahidi fi sabilillah, maka adalah dia kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Alhamdulillah. Mujahid pilihannya apa? Hidup mulia atau mati syahid? Ya, antum mau yang mana? Nah, ketika menuntut ilmu mau yang mana? Dua-duanya insya Allah. Barakallahu fikum ikhwah. Sekali semoga Allah SWT menerima amal soleh kita insya Allah dan memberikan kita ilmu yang manfaat dan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Taib. Pada kesempatan sore hari ini, ya, saya ingin tanya, siapa di antara antum yang sudah punya rumah sendiri? Aduh, mau ngacung malu-malu nih kayaknya. Bagaimana kisahnya? Ketika Masya Allah dalam perjalanan hidup kita melihat orang sudah memiliki rumah sendiri, bangun rumah, terlepas besar kecilnya, ternyata antum pun Masya Allah, Allah takdirkan diberikan keluasan rizki, lalu antum bisa membangun rumah. Subhanallah. Yang tentunya ada rumah dalam kehidupan kita, kebutuhan primer. Betul? Ya, sandang, pangan, papan. Apa lagi? Istri ya. Isinya. Nah, darurat. Dan subhanallah, betapa bahagianya kita ketika Allah Subhanahu wa taala masing-masing coba mengingat ketika Allahu Akbar, Allah berikan kemampuan antum bangun rumah di dunia ini. Sampai sebagian, ya walaupun tanda kutip gitu ya, ya setelah selesai bangun rumah bukan hanya sekadar di-share alhamdulillah gitu ya, bahkan ngumpulkan orang, makan-makan bareng sebagai tanda syukur. Itulah ma'asyal muslimin, kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketika dia mendapatkan rumah di mana? Di dunia, untuk hidup dalam jangka waktu yang terbatas. Berapa tahun antum akan mengisi rumah itu? Mungkin sebulan. Sudah bangun rumah, dicabut nyawanya. Paling banter kata Nabi, ya
Makanya yang jenggotnya sudah putih-putih ini Masya Allah. Ya tersisa yang lebih banyak apa lebih sedikit? Kalau anak sih mesti hitam ya jenggotnya. Alhamdulillah. Kata Nabi, umur umatku ikhwan ma baina sitini wa sab'in. Semuanya tahu kabar Nabi SAW. Bahwasanya umur umatku antara 70, 60, 70 dan sedikit sekali yang melewatinya. Dan ketahuilah subhanallah, dan semuanya kita wajib yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan harapan yang besar bahwasanya perjalanan hidup ini akan selesai. Dan subhanallah, akhir kesudahan kita yang tempat yang lebih abadi adalah setelah kematian kita. Maka di sana ada alam sebagaimana saya sampaikan di awal tadi siang, diawali dengan alam barzakh dan ya setelah dititiup sangsakala yaitu alam akhirat dengan berbagai macam huru-haranya yang berlabuh kepada dua ya alam yang Allah sediakan, imma surga imma neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita bersungguh-sungguh lalu kita juga bergembira ketika kita mendapatkan dan mampu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumah di dunia, apalagi Masya Allah bikin kapling. Antum sudah berapa kapling? Hah? 1 kapling aja Masya Allah. Maka ayyul ikhwan rahimakumullah, sudah saatnya sepertinya kita sudah harus berpikir bagaimana kita bikin kaplingnya di mana. Ya. Jangan sampai sekedar kita memikirkan gimana aku punya rumah di dunia. Ya, alhamdulillah. Tapi ma'asyar muslim, berapa tahun aku akan tinggal di rumah itu? Ya, hanya sementara saja. Maka yang perlu kita sekarang canangkan, kita progreskan, dan ini wajib. Ya, yaitu kita mempersiapkan diri bagaimana kita juga Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuk kita kapling di mana? Nah, di tempat yang merupakan cita-cita terakhir kita. Anak ingin tanya semuanya, jamaah sekalian, cita-cita terakhir antum apa? Hah? Bismillah. Apa? Enak banget ngomongnya, ingin masuk surga katanya. Iya. Kayaknya ya orang seberang pun ngomong gitu tuh. Ya. Yahudi ditanya ya surga gitu. Bahkan yang lagi nenggak botol, apa cita? Surga. Ya. Maka mungkin perlu ditekankan sedikit. Apa cita-cita antum? Katakan sama antum, aku wajib masuk surga. Aku harus masuk surga. Dan haram bagiku aku masuk na'udzubillah neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka itu jadikan cita-cita utama kita ya ikhwan. Masya Allah. Oleh karena itu judul besar hidup seorang mukmin, badannya di dunia, otaknya sudah di surga. Ya. Seorang mukmin badannya di dunia dan otaknya sudah di surga. Bagaimana seluruh hiruk pikuk kehidupan dunianya menjadi wasilah dan jembatan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan segala hiruk pikuk aktivitas kita. As'aluka ridhaka wal jannah. Dan mereka mencari dan meminta dari sisi Allah ridhonya dan surga. Antum akhi beribadah, apa tujuannya? Surga. Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malu. Ya, antum dakwah, antum mengajar, antum nikah, apa judulnya? Hah? Judulnya ingin surga, nikah lagi? Ingin surga lagi katanya. Ya. Maka seluruh hidup pikuk kehidupan kita jadikan mindsetnya surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Karena surga Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan bagi hamba-hambanya
U'iddat lil muttaqin wasari'u. Bergegaslah. Cepat-cepat, jangan lambat. Bersungguh-sungguh, kejar. Ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah, bergegas, jangan lambat. Ya, ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang luasnya seperti luas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, sudah Allah siapkan. Allahu Akbar. Bahkan subhanallah ma'asal muslimin, keindahan yang tidak akan pernah terbesit dalam benak kita. Antum ngebayangin apa Pak surga Pak? Ya? Maka yang antum bayangkan adalah 1.000.000% tidak akan sampai kepada ya hakikat indahnya surga. Makanya kata Nabi, u'iddat li'ibadiyas salihin, disiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh pandangan kita, wala udunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga kita keindahannya, wala khatara fi qalbi basharin, dan sesuatu yang tidak pernah terbayang oleh dan terbesit oleh hati hamba, tidak mungkin bisa dibayangkan. Allahu Akbar. Berbagai kenikmatan surga. Makanya kata Allah dalam surat As-Sajdah ayat 17, ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Setiap jiwa tidak akan bisa mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuknya dari perkara-perkara yang bisa menyejukkan pandangannya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, yang nanti akan Allah berikan sebagai balasan dari perbuatan-perbuatan mereka ketika di dunia. Gak bisa kebayang ikhwan. Bayangkan Nabi SAW mengatakan apa? Innallaha khalaqar rahmah. Yawma khalaqar rahmah khalaqa mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan, ketika menciptakan rahmah, menciptakan rahmat, Allah ciptakan 100 rahmat. Allah ciptakan 100 rahmat. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ke alam semesta ini dari semenjak Adam sampai kiamat baru berapa? Ya Allah. Dunia dengan kegemerlapannya ini yang membuat kita tertipu, terpukau, membuat kita subhanallah otak kita duit. Ya. Otak kita dunia, subhanallah. Ternyata baru berapa? Ya. Ternyata baru 1 rahmat Allah. Dan Allah simpan untuk hamba-hambanya yang beriman 99 rahmat. Kebayang gak? Kebayang tidak? La ilaha illallah. Tidak terbayang bagaimana gagahnya. Maka ma'asul muslimin rahimakumullah, ya, tentunya hendaknya menjadikan cita-cita tertinggi kita apa tadi? Saya wajib masuk surga. Saya haram masuk neraka. Tentunya itu ya tidak kita bisa dapatkan kecuali dengan usaha yang maksimal. Tilkal jannah, itulah surga. Uristumua. Maaf. Yang aku wariskan untuk kalian semuanya, bima kuntum ta'malun, sebab kesungguhan. Ya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari kesungguhan amal kita di dunia ini. Subhanallah. Maka ma'asal muslimin, jangan pernah betah di dunia. Ya. Dan jangan pernah subhanallah menjadikan dunia ini akbar hammina wala mablagha ilmina. Tujuan utama kita dunia. Wala mablagha ilmina, dan ilmu kita hanya sekedar sebatas dunia. Lah. Maka orang yang berakal tadi, jasadnya di dunia, otaknya di mana? Otaknya di surga. Jasadnya di dunia, hatinya di mana? Hatinya di surga. Makanya subhanallah para salaf dahulu kalau mendengar surga mereka menangis. Karena kerinduan yang dahsyat mereka terhadap surga Allah, dan rasa takut mereka kalau mereka tidak mendapatkan surga. Karena kalau tidak ke surga mau kemana? Naam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu saat Nabi SAW su'ila Rasulullah anil jannah. Nabi SAW ditanya tentang surga. Kaifa hiya, kumaha sih surga itu? Gimana sih Rasul surga itu? Maka kata Nabi SAW, qala man yadkhulul jannah yahya wa la yamut. Barang siapa yang Allah mudahkan masuk surga, dia akan hidup terus, tidak akan pernah mengenal mati. Yan'am wa la yay'as. Maaf. Bismillah. Akan terus di atas kenikmatan. Masya Allah. Di dunia banyak utang. Ya. Nah, banyak urusan. Sakit. Betul nggak? Ya. Kadang-kadang dagang rugi. Dikejar-kejar KPK lagi. Ya. Maka di dunia, di akhirat, yan'am wa la ya'as. Terus di atas kenikmatan dan tidak akan pernah putus asa. Wala tabla thiyabuhu, bajunya tidak akan usang. Sementara bajunya kata Allah dari sutra yang tebal dan halus, min sundusin wa istabrakin. Kemudian wala yabla shababuh. Oh, Masya Allah. Siapa ini yang yang nulis yang jenggotnya putih panjang nih? Oh, Masya Allah. Ya, ini masih muda apa sudah mulai muda? Nah, jangan nangis ya, kata Nabi, seumur antum nggak ada di surga. Ya, nangis nenek-nenek kan? Ya, insya Allah antum ahlul jannah, insya Allah. Dan kita semuanya ahlul jannah. Akan kembali dimudahkan dan tidak akan pernah tua. Tidak akan pernah tua. Wala yablas sababu. Akan terus muda. Kila. Ya Rasulullah, kaifa bina'uha? Bagaimana bangunan surga ya Rasulullah? Bangunannya bagaimana? Siapa yang rumahnya di sini? Ya, atau kita kebayang rumah istana, tapi kira-kira sebanding enggak dengan rumah di surga? Kata Nabi SAW, labinatun min fiddatin. Tuh, bataknya terbuat dari perak. Labinatun min zahabin. Bataknya tersusun dari apa? Tumpukan emas, batangan emas. Antum punya emas batangan berapa sekarang? Punya satu aja, gagahnya gitu ya. Cuma setengah kilo. Nanti ikhwan, bataknya surga itu dari emas. Lalu kata Nabi SAW, wa milatuha misk, catnya dari kesturi. Catnya. Cat rumahnya dari kesturi. Wa hasba'uha lu'lu' wal yaqut. Sementara subhanallah bebatuannya, kerikilnya dari lu'lu', mutiara-mutiara dan yakut, wa turbatuha za'faran. Dan subhanallah tanahnya terbuat dari za'faran. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Belum lagi subhanallah di rumah tersebut ada siapa? Ada eneng gelis. Allah. Ya. Alal araikit yang durun. Ta'rifu fi wujuhim, juga mereka disiapkan dipan-dipan dengan kasur yang empuk. Sementara di dalamnya apa? Coba. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, inna lil mu'min fil jannati la khaymah. Ini bukan rumah Pak, cuma saung. Antum punya saung? Ya. Dari bambu reot. Udah sombong aja tuh. Akhi, kata Nabi, inna lil mu'min fid dunya la khaymatun. Bagi seorang mumin nanti, fil jannati di surga disiapkan khaymah, yaitu tenda. Bukan rumah, tenda. Dari apa terbuatannya? Min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin. Dari satu mutiara, min lu'lu'atin wahidatin mujawwatin yang cembung, tuluha, tinggi mutiara itu situna milan. 60 mil. 1 mil berapa kilo Pak? 2,5 ya? Hampir 3 kilo ya? Berapa 1 mil? 1,5 ya? Sampai 97. Kata Nabi SAW, ya tingginya tenda tersebut yang terbuat dari mutiara yang cembung, tingginya yaitu situna milan, 60 mil. Gak usah bayangin capek.
Nanti cari aja. Ya. Kemudian lalu kata Nabi, di satu tenda itu fiha ahlun. Di dalamnya ada cewek-cewek gelis. Ternyata satu tenda itu berkamar-kamar, Pak. Dan di dalamnya ada keluarga-keluarga mereka, yatufuna alaihimul mu'min, di mana seorang mukmin tersebut yang mendapatkan hadiah tenda itu, dia mengelilingi istri-istrinya, fala yara ba'duhum ba'da. Gilir di tenda itu. Antum gilir di mana? Ya, subhanallah. Di satu tenda disiapkan bidadari-bidadari yang itu istrinya, dan dia gilir di tenda itu tanpa saling mengetahui, tanpa saling melihat. Berarti betapa itu tendanya. Kebayang nggak rumahnya kayak gimana? Maka ma'asyarul muslimin, Allahu Akbar. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya itu kebutuhan primer kita di dunia, lebih primer lagi di akhirat. Sandang, pangan, papan. Maka salah satu yang Allah kabarkan, Allahu Akbar, disiapkan bagi kita rumah-rumah tapi di surga Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal, Allahu Akbar. Belum lagi rumah tersebut mengalir di bawahnya sungai. Ya, ada seorang, Pak, membaca Quran tapi dia kafir. Akhirnya masuk Islam. Dia seorang arsitektur di Eropa. Ya, dia sering banyak Quran didengarkan, mengalir di bawahnya sungai, mengalir di bawahnya sungai. Akhirnya dia bikin desain rumah. Ya, bikin desain rumah, lalu sengaja dialirkan di bawahnya sungai, sehingga tergerak gemercik air di siang dan malam hari. Subhanallah, kata beliau, kata dia, setelah aku biasanya kerja dari satu daerah berminggu-minggu, lalu aku pulang butuh ya istirahat sampai 1 minggu. Tapi ketika aku tinggal di rumah itu beberapa jam aku sudah kembali fresh, segar. Ya, sementara subhanallah sungai di akhirat, sungai dari apa? Sungai susu, sungai madu, sungai khamr yang tidak mabukan, dan juga air yang tidak piawai, yang tidak hambar, kata Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya disiapkan untuk kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar, kajian kita pada hari ini, yaitu kita ya mendulang, ingin mengetahui kira-kira apa saja atau bagaimana cara, ya amalan apa saja yang dengan amalan tersebut kita sudah bikin kafling di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada kesempatan hari ini insyaallah, semoga insyaallah apa yang kita dapatkan di hari ini bisa kita amalkan. Ya, dalam rangka mencari dan mendulang yaitu kenikmatan di negeri akhirat, kenikmatan yang tiada tara, kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini sekali lagi ya ada kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan juga melalui lisan Rasulnya untuk hamba-hambanya yang beriman, yang sudah disiapkan untuknya surga dengan berbagai kenikmatan, sebab-sebab menuju menggapai surga tersebut terkhusus adalah judul besar kita di malam hari ini, itu rumah Allah Subhanahu wa taala, atau rumah yang Allah sediakan di surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka amalan yang pertama ya ikhwah, ya, yang menjanjikan untuk kita rumah di surga, tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan, adalah tentunya secara umum adalah keimanan serta ketakwaan dan amal soleh kita. Satu, semakin kuat iman kita, kecintaan kita kepada Allah, ketauhidan kita kepada Allah, ya, kita hanya menyembahkan diri kepada Allah SWT. Lalu ketakwaan kita, jauhnya kita dari segala larangan-larangan Allah. Jangan bermudah-mudah melalaikan perintah-perintah Allah. Jangan bermudah-mudah kita melanggar larangan-larangan Allah. Lalu kita senantiasa istiqamah di atas amal soleh, insya Allah dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, jaminannya rumah di surga. Karena kalau sudah jaminan rumah di surga, antum mau di mana? Ya, Allah sediakan bagi antum rumah di surga, insya Allah antumnya
Kalau di dunia beda. Antum bikin rumah di Pandeglang, tinggalnya di Lampung. Mungkin nggak? Mungkin. Banyak orang-orang kaya tuh Pak. Bikin villa di mana? Di Puncak. Merekanya tinggal di mana? Villanya yang ninggalin siapa? Pembantunya. Masya Allah tuh. Ya, yang untung siapa? Ya untung pembantu. Sudah tinggal di villa, digaji lagi. Alhamdulillah. Ya kan? Bismillah. Adapun kita, banyak kata Nabi SAW, Nabi ketika diperlihatkan surga, Nabi melihat istana yang megah. Rasulullah mau mendekatinya, kata Rasulullah, kata malaikat tidak, itu milik Umar. Maka Nabi tidak mendekatinya karena tahu bahwasanya Umar itu seorang penjemburu. Ya, seorang yang penjemburu. Nabi diperlihatkan istana yang lebih besar. Nah, itu milikmu kata Nabi. Bolehkah aku masukin sekarang? Nanti kata malaikat. Jadi kalau sudah disiapkan rumah di surga, insya Allah antum pastinya kemana? Ke surga. Tinggal antum mau di pinggir, mau di tengah, apa mau di atas. Wah Ustaz, di emperan surga mau? Ya, di emperan surga juga boleh. Maaf. Ya, lihat dalam surat Saba ayat 37, Allah katakan, ya, atau dalam surat Az-Zumar ayat 20 Allah katakan lakinil ladina taqaw rabbahum. Namun orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, lahum ghurafun, maka disiapkan bagi mereka kamar-kamar. Ya, min fauqiha ghurafun mabniyah. Kamar-kamar yang di atasnya lagi kamar terus. Allahu Akbar. Kamar yang bertingkat-tingkat. Tajri min tahti al-anhar, dan mengalir di bawahnya sungai. Wa'dallahi. Mohon maaf. Astagfirullah. Bismillah. Ini apa ini? Bismillah. Mengalir di bawahnya sungai, lalu katakan wa'dallah. Itu adalah janji Allah. Buat siapa? Lakinil ladzina taqaw. Itu wa'dallah, janji Allah. Wallahu wa'dallah la yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya. Itu yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi iman apa? Isi iman tentunya iqrar, meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah, dan dia semangat melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga takut dari melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Isbir, dan senantiasa sabar di atas amal saleh, bermujahadah. Maka sudah ada jaminan apa? Rumah di surga. Satu, Pak. Kalau dibacakan ayat yang lain banyak. Ya. Yang kedua, yaitu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nu'mina al-iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin beriman Muhammad utusan Allah. Dengan konsekuensinya, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah sami'na wa ata'na. Ittiba. Menjadikan Rasul sebagai ikon dalam kehidupan kita. Menjadikan Rasul sebagai judul utama dalam kita mengarungi kehidupan, sebagai tauladan kita, uswatun hasanah. Memuliakan beliau. Falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 157. Siapa yang mengimaninya? Falladzina amanu bihi wa nasaru, dan menolongnya. Ya, wa azzaru, dan memuliakannya, wattaba'u, dan mengikuti nur cahaya yang dahulu diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, maka mereka jaminannya adalah menjadi orang yang dijamin kebahagiaannya. Maka ma'asyiral muslimin, lihat kata Nabi SAW, ini sudah adzan ya, sudah adzan belum? Baik, sedikit lagi ya. Qala, dengarkan Pak. Kata Nabi, ana za'imun wa za'imul hamil liman amana bi wa aslama wa hajar.
Aku menjamin bagi yang beriman kepadaku dan dia masuk Islam dan dia hijrah. Hijrah dari kota kafir kepada muslim, hijrah dari kekufuran kepada Islam. Aku jamin, kata Nabi, siapa yang beriman kepadaku dan dia masuk Islam dan dia berhijrah, bi baitin fi rabadil jannah wa fi baitin fi wastil jannah. Aku jamin baginya rumah di pinggir surga dan rumah di tengah surga. Masya Allah. Kira-kira gimana? Walaupun di pinggir mau ya? Emper surga gitu mau ya? Nah, walaupun di emper di surga. Dan rumah di tengah surga. Lalu kata Nabi, wa ana za'imun liman amana wa aslama wa jahad. Dan aku juga jamin bagi yang beriman kepadaku dan dia masuk Islam dan dia berjihad di jalan Allah. Menolong agama Allah, menegakkan syiar-syiar Allah. Bi baitin fi rabadil jannah wa baitin fi wasatil jannah wa baitin fi a'lil jannah. Ya, yaitu rumah di pinggir surga, di tengah surga, dan di surga tertinggi. Maka siapa yang fa'ala dzalika lam yada'al khaira matlaba. Maka siapa yang sudah melakukan itu, maka tidak ada yang ditinggalkan kebaikan kecuali dia telah lakukan. Maka ma'asyiral muslimin, dan dia pun akan terhindar dari keburukan, wala yamutu haitsu sya'a an yamut, dan dia akan diwafatkan di atas wafat yang dia kehendaki. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Semoga kita pun setelah beriman kepada Allah, amantu billah wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala konsekuensinya. Iman kepada Allah konsekuensinya adalah kekuatan tauhid, dan iman kepada Muhammad SAW konsekuensinya kekuatan apa? Sami'na, menyerahkan diri kita dan agama kita kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Mau adzan dulu apa gimana? Adzan dulu ya. Tafadhol.
perkara yang mengharamkan antum masuk surga. Jangan rumahnya, surganya haram buat antum. Yang pertama tentunya al-isyraku billah. Awas ya, harus zero dari kesyirikan. Jangan terjerumus kepada kesyirikan. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Dan jangan pernah merasa aman setelah Anda menjadi muslim. Karena kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta ta'budu qabailan hatta ta'budu qabailun min ummatil awthan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai sebagian kabilah dari umatku, bukan Yahudi dan Nasrani, itu bukan judul Rasulullah. Maksudnya umat ini. Sampai kabilah dari umat ini menyembah al-awthan. Al-wasan kullu ma yu'badu min dunillah. Maka ma'asyarul muslimin, Allahu Akbar. Kesyirikan adalah dolim yang terbesar yang membuat antum haram masuk surga. Sucikan hati kita dengan tauhid. Hanya betul-betul menyembah Allah. Hanya kepada dan untuk Allah. Kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada selain Allah. Nyambat-nyambat nama. Tidak ada yang disambat kecuali walillahil asma'ul husna. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz. Adapun ya jin tomang, ya jin ifrit. Atau ya malaikatul muqarrabin, atau ya Jibril, ya Mikail, atau ya Husain, ya. Dan seterusnya. Maka ma'asyarul muslimin kamallah, awas. Jangan sesekali kita, subhanallah, ketika berdoa dengan gaya doanya orang-orang musyrik dari zaman dahulu. Di zaman Nuh sampai Muhammad. Di antara gaya doa orang musyrik di zaman dahulu adalah mereka ketika berdoa, mereka jadikan perantaraan ketika mereka jadikan mediasi dalam berdoa mereka kepada Allah dengan makhluk-makhluk gaib. Dengan malaikat, dengan para nabi yang sudah wafat, dengan wali-wali soleh di kuburannya yang sudah wafat. Datang ke kuburannya, ya wahai Syekh Fulan, wali Fulan, sampaikan doa kami kepada Allah. Mereka berdoanya kepada Allah, tapi mereka menjadikan yaitu makhluk-makhluk gaib sebagai perantaran. Ya Jibril, ya Mikail. Apalagi meminta perlindungannya kepada jin. Kita menyembelih, maka hendaknya kita hanya menyembelih untuk Allah. Tidak menyembelih untuk selain Allah. Dan jangan tumpukan harapan kita kepada benda-benda tertentu. Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ruqa jampe-jampe setan, tamaim. Tamaim itu makna aslinya benang hitam yang dikalungkan ke anak kecil. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Siapa yang mengantungkan tamimah, maka Allah tidak akan sempurnakan. Dulu orang Arab, Pak Bu, kalau ingin hewan ternaknya atau tunggangannya ya adem, diem gitu, tidak ngamuk, maka mereka gantungkan wadah. Wadah itu keong atau kerang laut. Maka kata Nabi, man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Siapa yang menggantungkan wadah, kerang laut, digantungkan di leher, baik hewannya atau yang lainnya, maka Allah tidak akan berikan ketenangan. Ma'asyarul muslimin, dan dimasukkan ke dalam bab ini semua benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat tanpa izin Allah. Jimatnya, wafaknya, ya menggantungkan pakai gelang dengan kepercayaan, pakai cincin dengan kepercayaan dan seterusnya. Maka ma'asyarul muslimin, begitu juga syirik-syirik kecil. Contoh nih, Masya Allah, kenapa antum gak jadi nikah? Wah, ini bulan Safar. Sasapareun jeung. Ya. Gak tahu kalau di Lampung ada nggak kegiatan ini? Ada istilah rebok nanti ditutup. Rebok wekasan, rebok penutup. Ya. Masya Allah. Kalau sudah nyampe ke rebok wekasan, masa orang mereka membuat makanan tertentu mereka bagikan.
Lalu malamnya mereka sholat. Sholatnya sholat tolak bala. Kalau di kami masih ramai di sana, nggak tahu di sini. Rubuk penutup atau rubuk wakasan. Ya. Subhanallah, dibantah oleh Nabi SAW. La adwa, wala tiarata, wala hamata, wala sofat. Tidak ada penyakit yang nular sendiri. Tidak ada burung yang membawa sial. Ya. Dan tidak ada burung hantu, wuk-wuk gitu ya. Atau wak-wak gitu ya. Yang membawa sial. Wala safar. Dan tidak ada bulan safar yang membawa sial. Adapun hadis tentang katanya Allah menurunkan bala untuk 1 tahun 120.000 bala untuk 1 tahun. Dan diturunkannya di bulan safar di rebok terakhir. Sepakat para ulama bahwasanya hadisnya palsu. Maudhu. Al-Imam Ibnu Rajab masukkan hadis mawadhi' maudu'at. Maka ikhwani subhanallah, ya, jangan sampai kita terjerumus kepada kesyirikan. Makanya pertama kali yang harus kita pelajari tauhid. Karena miftahul jannati la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Kunci surga la ilallah. Dan siapa yang mengucapkan la ilallah dengan benar, wa in zana wa in sarak wa in zana wa in sarak. Kalaupun dia suka berzina dan mencuri, iya, walaupun dia berzina dan mencuri, dia akan dijamin masuk surga. Walaupun mungkin ada jaminan keamanan, pasti ada yang mungkin dibersihkan dulu, tapi akhirnya masuk selama dia memiliki yabna Adam. Lau ataitani biqurabil khardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a. Hai anak Adam, bila kau datang kepadaku dengan segumpal bumi dunia, dosa. Kau datang kepadaku dengan segumpal bumi dosa. Summa lakitani. Lalu kau bertemu dengan aku, la tusyrik bi syai'a. Dalam keadaan kau tidak pernah melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, la ataituka bi qarabiha maghfiratan. Aku akan datangkan segumpal yang sama ampunan. Makanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Dosa selain syirik masih ada kemungkinan Allah mengampuninya. Sebagaimana hadis bitoqah, semuanya maklum hadis bitoqah, hadis kartu itu. Ada orang yang membawa 99 buku catatan, satu buku catatannya searah mata memandang semua keburukan. Lalu dia sudah nyerah saja, sudah lemparin aja ke neraka. Halaka min qala la. Apakah kau punya kebaikan? Aduh, enggak punya ya Allah. Bala, kata, la, kau punya. La dulmal yaum, hari ini tidak ada kedoliman, kata Allah. Maka dicabutlah dari tubuhnya bitoqah, satu kartu bertuliskan apa? La ilaha illallah. Ya, ternyata orang ini subhanallah, dia melakukan perbuatan maksiat-maksiat tapi selain kesyirikan. Tidak pernah ke dukun. Tidak pernah keliling Banten, ngapain tuh? Hah? Nyari tanah kuburan. Naam, tidak pernah tawaf di batu Quran. Tidak pernah percaya dengan jimat. Atau datang ke paranormal. Atau percaya dengan kepercayaan jahiliyah. Maka Allah katakan, aku akan datangkan segumpal yang sama ampunan. Maka Allah timbang tuh Pak bitoqah tersebut dengan yaitu perbuat buku catatan amal keburukannya, subhanallah malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata lebih berat la ilaha illallah tauhid yang dia miliki. Makanya Pak Bu, Masya Allah, cerdasnya para rasul dahulu tentunya dengan kecerdasan yang Allah berikan, dakwah utama mereka adalah tauhid. Jadikanlah juga untuk kita dakwah tauhid. Ya. Mengentaskan kesyirikan di tengah umat. Ini yang paling penting ikhwan. Ya, maka pintu surga, bahkan rumah di surga sudah disiapkan bagi ahli tauhid. Yang kedua, ana ingatkan antum dari penyakit yang kedua. Yang Nabi senantiasa ingatkan para sahabat. Kata Nabi, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad. Sebaik-baik perkataan kitabullah, sebaik petunjuk-petunjuk Muhammad, wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perbuatan, seburuk-buruk perkara muhdatsatuha, perkara yang baru dalam agama. Petunjuk yang tidak memakai petunjuk Rasulullah SAW. Beragama tidak menggunakan yaitu bimbingan, dalil,
contoh dari Nabi SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya muhdatsatu fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini penyakit kedua di umat ini, ikhwan. Dan la ilaha illallah. Bid'ah sudah menjadi kegemaran. Bid'ah sudah merajalela. Bid'ah sudah Masya Allah sudah terbalik. Bid'ah seakan-akan itu sunnah. Dan pelaku sunnah seakan-akan mereka membawa agama yang baru. Sebegitu samarnya sunnah di hari ini. Maka bersyukurlah pertama dan kedua teruslah kita pelajari sunnah Nabi. Dari sisi akidah, tauhid, keimanan dan juga dari sisi ibadah. Dari sisi muamalah, dari sisi dakwah. Maka ma'asyiral muslimin, Masya Allah, ini tugas kita nih, penting. Jangan sampai kita terjun kepada dosa besar kedua, yaitu bid'ah. Ya, melakukan tuntunan baru dalam agama, sementara alhamdulillah, semua kita sepakat bahwasanya agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah, agama yang sempurna. Yang anehnya Pak, pelaku bid'ah pun kalau ditanya agama Nabi sempurna enggak? Sempurna. Enggak ada yang enggak mengatakan enggak sempurna. Tapi kenapa? Masih ada ini kan bagus, masa itu boleh? Kan nenek moyang kita dari dulu dah dari karuhun begini. Lihat kebanyakan masyarakat, lihat Masya Allah, juga ikut mengamalkannya. Lah. Dalil di dalam agama bukan akal, bukan kayanya, bukan katanya, bukan juga kata nenek moyang, bukan juga karena kebanyakan manusia melakukan. Tapi ada tuntunan tidak, ada dalil tidak. Secara tata cara, secara hitungan, secara tempat, secara jenis, secara jumlah, ya secara sebab. Maka betul-betul ikhwan, oleh karena itu manusia yang paling cerdas dalam agama ini wallahi tidak ada lain kecuali ahlus sunnah. Paling cerdas. Di mana mereka subhanallah ketika mendapatkan satu amalan yang diajarkan, mereka tanya, ada contohnya tidak? Ada dalilnya tidak? Ada bimbingannya tidak? Ada tauladannya tidak dari Nabi SAW? Ada dalilnya tidak? Karena kalau tidak mereka tidak mau rugi. Karena kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna raddun. Siapa yang melaksanakan amalan dalam agama ini sementara amalan itu tanpa contoh dari kami, raddun, ditolak. Ayo. Ya. Dan inilah dua asas agama kita dan panjang kalau dijelaskan. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, alhamdulillah. Ya. Sebab yang ketiga dan sebab ini ada di mata kita. Kita tanya ya, Ustaz siapa? Abdullah. Masih berapa duit nih butuh masjid ini? Allah, ya. Subhanallah, ada di mata kita. Yaitu bersaham dalam membangun masjid. Ini sudah selesai belum? Belum ya? Saya lihat tadi masih 8 ember. Hah? Semoga insya Allah. Setelah ini, kajian ini ada hati yang semangat. Karena kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan. Insyaallah sering dengar nih hadis ini. Barang siapa yang membangun untuk Allah masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Kata-kata rumah itu artinya istana. Karena segubuk-gubuknya tadi itu, segubuk-gubuknya, setenda-tendanya saja apa? Mutiara cembung, isinya banyak cewek. Iya, antum gilir di situ. Ini bagaimana rumahnya? La ilaha illallah. Maka salah satu sebab Allahu Akbar adalah kita pernah membangun untuk Allah di dunia rumah Allah. Aduh Ustaz, cuma gojek. Cuma dagang tempe, boro-boro bangun rumah, bangun masjid. Maka ma'asyiral muslimin, jangan putus asa. Dengarkan apa kata Nabi, man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang membangun untuk Allah masjid, walau kamafhasi qutah,
Walaupun sahamnya hanya sekedar sebesar ngerem burung. Burung pipit berapa meter Pak tuh? Subhanallah, sahamnya hanya sebesar ngerem burung. Ya, au asghar, atau lebih kecil dari itu. Maka kata Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Ayo. Saya ingin tanya, jangan jawab. Siapa yang punya uang 50 ribu hari ini? Oke, 20 ribu. 10 ribu. Akhi, jangan pernah meremehkan sedikit dari saham kita dalam membangun rumah Allah. Makanya kalau boleh saya lelang-lelang nih sekarang. Ya, tapi nggak usah lah. Takut mengurangi keikhlasan katanya. Boleh ya? Nah, ayo ikhwan, subhanallah, ada di mata kita. Masih nerima? Masih ya? Masih? Ustaz Abdullah masih nerima? Masih nerima? Subhanallah. Ayo, bismillah. Jangan menjadi penonton. Yuk kita amalkan hadis ini. Bahwa saham kita dalam pembangunan masjid yang kita nikmati hari ini. Ya akhi, subhanallah, berapa gaji antum 50 ribu setiap bulan ke sini? Aduh Ustaz, 50 ribu terlalu besar, 30 ribu. Gajinya berapa? 100 juta. Ya Ustaz, 1 juta ke sini. Dan itu pun tidak akan pernah hilang di sisi Allah. Maka ma'asal muslimin, yaitu maaf. Astagfirullah. Bismillah. Ya. Jadi cara yang ketiga apa? Bersaham dalam membangun masjid. Apalagi biasanya kalau di Lampung, di Pandeglang ada tuh Masjid As-Sairiyah. Masjid pakai sair itu di jalan. Hah? Tahu Masjid As-Sairiyah tahu? Pakai pancingan tuh Pak. Ya sair di jalan. Itu kita tidak paham, itu masjidnya nanti dipakai bid'ah atau tidak, mungkin ada kesyirikan. Di hadapan kita ada masjid Ahlus Sunnah dan kita nikmati masjid ini. Ayo kawan, jangan menonton, yuk kita yuk bismillah ya. Semangat gak nih? Semangat ya? Naam. Silakan berapa aja. Tidak mesti besar. Semua dengan sesuai kemampuannya. Intinya, antum mau bangun rumah di surga tidak? Ini sih kesempatan. Ya insya Allah berapa tahun ke depan kita sudah selesai ya. Berapa lantai Ustaz? 3 lantai. Masya Allah, alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah menerima amal soleh orang-orang yang sudah bersaham dalam pembangunan masjid ini. Lanjut, yang keempat Pak. Di antara tips dan cara membangun surga, rumah di surga adalah, masalah ini mudah. Sangat mudah, sekarang kita bisa lakukan. Yaitu qira'atu surat al-ikhlas 10 marrat. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Subhanallah. Hafal surat Al-Ikhlas? Itu paling yang dihafal. Itu yang paling dihafal. Karena sholatnya nggak keluar dari kuliah dan kulhu, alhamdulillah. Nah, kata Nabi SAW, man qara'a qul huwallahu ahad. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad hatta yukhtimaha 10 marratin, sampai selesai, dia baca 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Allahu Akbar. Allah bangunkan baginya istana di surga. Allahu Akbar. Bukan lagi bahasanya rumah, istana di surga. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allahu Akbar. Ayo ikhwan, secara praktek ini wiridan kita nih. Walaupun insya Allah sih, kalau antum lakukan setelah sholat, terus zikir pagi petang, sebelum tidur, insya Allah sudah masuk itu. Atau menghususkan 10. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 10 kali. Namun tentunya ma'asyiral muslimin, mohon maaf. Kenapa qul huwallahu ahad? Kenapa diulang-ulang? Sebetulnya yang Allah inginkan dari itu substansinya. Makanya kata para ulama, andai kata ada orang baca qul huwallahu ahad 1 juta kali, tapi dia masih ke dukun, tidak mungkin masuk surga. Masih ke paranormal, minta supaya diramal nasib ke depannya bagaimana, tidak akan pernah masuk surga.
baca qul huwallahu ahad berpuluh-puluh kali, masih datang ke kuburan, nyambat-nyambat nama-nama orang soleh di sana, meminta kepada Allah dengan perantaraan mereka, mustahil masuk surga. Kenapa? Karena tentunya yang dikehendaki oleh Allah, Allah ingin mematrikkan di hatinya qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya Allah al-ahad, maha tauhid, maha satu. Allahus samad, Allah tempat kita bergantung. Segala urusan kita serahkan dan minta kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya aku gantungkan segala urusanku kepada Allah. Hanya aku meminta kepada Allah. Lam yalid, dan dia pun meyakini Allah tidak pernah beranak, diberikan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bisa menandingi Allah di alam semesta ini. Baik dalam keberhakannya disembah, baik dalam rububiyahnya, baik dalam nama-nama dan sifatnya. Maka yuk alhamdulillah yang sudah belajar tauhid dan sudah mulai tauhidnya baik, menjauhkan dari kesyirikan, amalkan ini minimal berapa kali dan hadirkan maknanya. Makanya siapa yang mencintai surat ini dicintai sama Allah. Dan surat kalau dibaca, Masya Allah, kata Nabi, bisakah kalian sebelum tidur menghatamkan Quran? Waduh, Rasul gak tidur-tidur. Hah? Ya, bisa antum? Sebelum tidur ngatamin Quran bisa gak? Waduh, gak bisa tidur, gak bisa deketin istri itu. Kata Nabi, kul huwallahu ahad, innahu sulusul Quran. Bacalah oleh kalian, kul huwallahu ahad, sesungguhnya dia takarannya, pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran, dibaca 3 kali selesai. Seperti atau mendapatkan pahala membaca seluruh Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin, amalkan. Coba dihitung hari ini sudah berapa kali qul huwallahu ahad. Dan hadirkan keutamaan yang ini. Tentunya dengan menghadirkan konsekuensi dari makna yang terkandung dari surat Al-Ikhlas, ay ikhlasul ibadati lillah. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surat Al-Ikhlas disebut suratul tauhid. Surat ini juga disebut apa? Suratul at-tauhid. Nah, kemudian ikhwani, yang keberapa? Yang keselanjutnya, yang kelima. Nabi SAW katakan, hadis tadi ikhwan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi boleh diamalkan ya. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali ya. Nah, Masya Allah. Ustaz gimana caranya? Tersantum. Caranya mau disatuin, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dengan mengharapkan tadi pahalanya dan menghadirkan maknanya. Atau tadi antum lakukan setelah subuh, setelah setiap sholat, mau dzikir pagi petang dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kata Nabi SAW, man sholat duha arba'an. Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, wa qablal ula arba'an, dan sebelum duhur juga dia lakukan 4 rakaat, banallahu baitan fil jannah. Banallah. Maaf. Ini boleh diangetin. Bunyalahu biha baitan fil jannah. Maka dibangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah. Ini salah satu amalan juga Pak. Apa itu? Tadi antum lakukan gak? Man sholat duha arba'an. Siapa yang sholat duha berapa rakaat? 4 rakaat. Dan antum dawamkan. Dan itu adalah sholat al-awwabin. Ada 2 waktu long. Ada 2 waktu panjang. Antara isya ke subuh panjang. Ada tahajud. Antara subuh ke duhur panjang. Ada duha. Sholat yaitu mutlak. Ya, maksimalnya 8 rakaat. Maka kata beliau, minimal kata Rasulullah, siapa yang sholat duha 4 rakaat, di tengah kesibukan hiruk pikuk kita sibuk dengan dunia, kita mengingat Allah dengan sujud dan ruku, dan juga ditambah 4 rakaat sebelum duhur, namun prakteknya tentunya 2 salam, 2 salam, maka Allah bangunkan rumah di surga. Allahu Akbar. Ya. Maka ini juga termasuk amalan. Akhi, semoga kita bisa dawamkan yang dengan itu kita mendapatkan apa? Rumah di surga. Masya Allah. Sudah dapat berapa rumah tuh?
Maaf, stop. Bismillah. Ya, Ustadz, emang bisa seorang punya rumah banyak? Hah? Bisa nggak? Sangat bisa. Di dunia saja, di sini ada developer di sini. Ya Allah, rumahnya banyak banget, tapi istrinya satu. Ya kan? Bismillah. Kalau ahlul jannah rumahnya banyak dengan isinya. Ya kan? Gitu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang kelima. Yang keenam. Ya, semoga ini juga sudah kita amalkan. Ini mengingatkan saja. Yaitu ma'asyiral muslimin, menjaga 10 atau 12 rakaat sunnah sehari semalam. Sekali lagi, menjaga 10 atau 12 rakaat sunnah sehari semalam yang dikenal dengan sunan ar-rawatib. Sholat sunnah rawatib. Ayo hadirkan. Selain yang wajib ada sunnah qobliyah ba'diyah. Maka kata Nabi SAW, man shollas datai asrata raq'atan fi yaumin wa laylah. Siapa yang dia mendawamkan senantiasa menjaga sunnah 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Maka juga sama Allah bangunkan, yaitu dengannya rumah di surga. Maka 12 rakaat tersebut, ya, naam. Apa Pak 12 rakaat tersebut? 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Berapa itu? 6. Ya, 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya, 10. 2 rakaat sebelum subuh. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, man sabara, itu dalam sahih Muslim. Dalam Sunan At-Tirmidzi, siapa yang terus menerus ala sintai asrata raq'atan minas sunnah, ya, 12 rakaat dari amalan sunnah, maka Allah bangunkan rumahnya di surga. Sama. Lalu di sini ada rinciannya, arba raqatin qabla dhuhri wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'dal maghrib wa raq'ataini ba'dal isya wa raq'ataini qabla al-fajr. Pak Bu, sudah dengar hadisnya hari ini? Sudah? Sudah ya? Berapa rakaat? 12 rakaat. Dalam sehari semalam. Dibangunkan rumah di surga. Perawi hadis ini adalah Ummu Habibah. Ketika Ummu Habibah mendengar hadis ini dari Nabi SAW, apa kata Ummu Habibah? Kata Abu Habibah, fama taraktuhunna mundu an samituhunna min Rasulillah SAW. Kata Ummu Habibah, tidak pernah aku tinggalkan dari semenjak aku dengar dari Nabi SAW. Kemudian mengambil riwayat ini dari Ummu Habibah Anbasah. Maka Anbasah pun mengatakan, fama taraktuhunna mundu an sami'tuhu min Ummi Habibah. Aku tidak pernah tinggalkan semenjak aku dengar hadis ini dari Ummu Habibah. Anbasah meriwayatkan hadis ini kepada Amr bin Aus. Maka kata Amr bin Aus, fama taraktuhunna mundu an samituhunna min Anbasah. Aku tidak pernah mendengar, tidak pernah tinggalkan hadis ini, amalan ini dari semenjak aku mendengar dari Anbasah. Amr bin Aus meriwayatkan karena Nu'man bin Salim. Dan seterusnya Pak. Masya Allah, setiap perawi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan apa yang dikatakan oleh Ummu Habibah. Hari ini antum mendengar hadis ini. Coba antum bilang apa? Tinggalin terus. Lah. Maka katakan seperti yang dikatakan oleh salafun saleh, fama taraktuhunna, aku tidak pernah meninggalkannya mundu an samituhu min Ustaz Fakhruddin. Min Fakhruddin. Ayo, aku tidak pernah tinggalkan dari semenjak aku mendengar dari Fakhruddin. Rawahu Fakhruddin, hadisun
dhaifun bi hadisin sahih. Ya, orang lemah membawa hadis yang sahih. Maka ma'asal muslimin, ayo, ya, luar biasa. Hadirkan bahwasanya amalan yang ringan itu mendatangkan rumah di surga. Tentunya kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ma'asal muslimin, yang ke berapa? 789. 789. Yaitu 3 perangai dalam satu hadis. Atau 3 amalan dalam satu hadis. Dalam riwayat Abu Daud, kata Nabi SAW, ana za'imun, aku menjamin bi baitin fi rabadil jannah, aku menjamin rumah di pinggir surga, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, bagi yang meninggalkan debat walaupun benar. Maksudnya di sini debat dalam urusan agama, Pak. Debat kusir. Tinggalkan, Pak, debat, Pak. Jadi orang yang debat dalam agama itu kayak ngeributin di siang hari itu matahari apa bulan. Agama nggak perlu diperdebatkan, jelas. Sampaikan yang hak, mau dengar alhamdulillah, nggak dengar bodoh amat. Tapi terus kita dakwahkan. Agama untuk tidak untuk diperdebatkan. Ya, sudah. Ketika kita mengetahui yang hak atau kita menyampaikan hak, sampaikan yang hak itu. Adapun orang menembak tapi begini tapi begitu, ya akhi, afad, ini hadis qala Allah, ini qala Rasul, ini pendapat para ulama Ahlussunnah, khalas. Antum mau dengar alhamdulillah, ini matahari jangan dibilang bulan. Karena sudah sangat jelas. Maka tinggalkan debat dalam agama, apalagi sudah debat masing-masing mempertahankan eksistensinya. Dan debat itu biasanya menimbulkan perpecahan. Sampai hari ini termasuk di dalam dakwah Ahlussunnah sendiri terdapat debat. Tinggalkan debat, ikhwan. Timbatkan gontok-gontokan, ikhwan. Muntinah ya lal ansar, ya lal muhajirin. Ya, hei kaum ansar, hei kaum muhajir. Masing-masing berbangga dengan, yaitu kubunya. Masing-masing berbangga dengan kelompoknya. Kata Nabi, ya da'ha fa innaha muntinah. Makanya di antara sifat Ahlussunnah, ikhwan, subhanallah, ta'aluful qulub. Subhanallah, senantiasa hatinya bersatu. Saling langkul merangkul. Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim. Engkau lihat bagaimana orang beriman dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling rangkul merangkul. Kamatsalil jasadil wahid. Seperti satu jasad. Idza staka minhu adwun, kalau salah satu anggotanya terkena penyakit, maka seluruh anggota badannya bisa ikut tidur dan demam. Adapun ada perselisihan ringan, perselisihan ijtihad. Subhanallah, ada perselisihan sedikit antara kita. Tidak mungkin tidak ada perselisihan di dunia ini, ikhwan. Maka ada asas-asas yang kita bangun. Alhamdulillah, semoga di Lampung ini nggak ada cerita yang kayak begitu. Kita semuanya, masya Allah, mengusung dakwah salaf. Mengusung dakwah tauhid. Mengajak manusia kepada ketauhidan dan meninggalkan. Mengusung dakwah sunnah. Mengajak manusia mengikuti Rasulullah SAW. Jangan pernah ada bilang itu saudara kita di seberang. Jangan. Tidak ada saudara kita di seberang. Saudara kita bersama kita. Mengusung dakwah sunnah. Mengusung dakwah. Mengajak manusia kepada manhajus salaf. Ahlussunnati wal jamaah. Dan tidak akan ada yang sempurna. Maka kita maklumi kekurangan saudara kita. Kita berlapang dada. Adapun dia berpendapat lain dalam urusan satu perkara, ya sudah. Ya, maka ma'asyiral muslimin, semoga insya Allah. Karena nantinya terjadi perdebatan, saling menjatuhkan, saling meremehkan, akhirnya perpecahan di tengah umat. Cukup sudah terjadinya kelompok-kelompok di dalam agama ini. Jangan sampai subhanallah di tengah Ahlussunnah juga terjadi perkara yang subhanallah tidak menyejukkan. Maka ma'asyiral muslimin, yuk tinggalkan. Saudara kita. Ustadz fulan dakwah salaf. Ustadz fulan dakwah tauhid. Ustadz fulan dakwah sunnah. Ayo ikhwan. Datangi ustadz yang ini, datangi ustadz yang itu. Itu saudara kita ngaji di sebelah sana, itu saudara kita. Dia ngaji di sebelah sini, itu saudara kita. Al muslimu akhul muslim. Ya.
Semoga di Lampung ini tidak ada yang kayak begitu. Ya, sehingga tadi kata Nabi, aku sudah jamin rumah di surga, di pinggir surga bagi yang meninggalkan debat. Walaupun dia benar. Posisi yang benar. Walaupun ini tidak maaf. Walaupun ini tidak menutup kalau ada orang yang bertanya tentang agama lalu kita jawab. Kalau dia bertanya kalau dia bertanya memang orangnya ingin cari kebaikan. Lalu dia masih ada subhat, jawab, enggak apa-apa. Kali kalau bertanya, ya ngetes antum. Ingin mengetahui gimana manhaj antum. Ingin coba-coba, datang ke sini misalkan ngaji untuk gimana nih ustadznya nih. Bersama kami atau tidak. Maka na'udzubillah yang seperti itu tidak ada, na'udzubillah ya khawatir tidak ada berkah dari ilmunya. Maka ma'asal musliminkumullah itu yang benar. Yang kedua, wa ana zaimu wa baitun fi wasatil jannah. Aku jamin rumah di tengah surga bagi siapa? Liman tarakal kadzib wa in kana mizahan. Bagi yang suka meninggalkan dusta walaupun dia bercanda. Akhi, ihfadz lisanaka minal kadzib. Ya, jaga lisanmu dari dusta walaupun bercanda. Usahakan kalaupun bercanda jujur Pak, benar. Apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan. Kalau lisan antum sudah terkontaminasi dengan dusta, antum terhalang dari rumah di surga. Wa baitun fi alal jannah, aku jamin juga rumah di surga tertinggi bagi siapa? Masya Allah. Jadi ada di pinggir, ada di tengah, ada di surga tertinggi. Siapa? Liman hasuna khuluqah, bagi yang akhlaknya mulia. Makanya Pak, Masya Allah, ini kedudukan akhlak yang mulia Pak. Karena dia akan disandingkan dengan pemilik akhlak mulia. Siapa? Naam. Kata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya, yang paling aku cintai dari kalian. Wa akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan paling dekat nanti rumahnya dengan aku di hari kiamat. Ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Murah kebaikan, memudahkan orang lain, murah kebaikan. Dan paling anti menyakiti saudaranya. Dan juga senantiasa berwajah ceria. Assalamualaikum, wajahnya ceria, perangkulan, masya Allah nikmat. Ini bentar-bentar nyemprot, bentar-bentar melotot, bentar-bentar tahdir. Ya, tidak nyaman kita hidup. Maka ikhwan, ayo dengan berakhlak yang mulia kita rangkul saudara kita. Maka, nah di sini ya, rumah di atas surga tertinggi, akhlaknya mulia. Apa akhlak tuh? Yaitu badlun nada, wa kaful ada, wa talaqatul wajh. Praktek akhlak badlun nada, murah kebaikan. Masya Allah, senantiasa menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Saudaranya bagian daripada dirinya sendiri. Wa kaful ada, dan senantiasa berusaha menjaga, melakukan keburukan kepada saudaranya. Hatinya bersih. Hatinya bersih. Tidak ada kedengkian, kebencian, hasad, dengki. Ya senantiasa bagaimana saudaranya bisa baik. Kemudian subhanallah ketika bertemu talaqatul wajhi, senantiasa berwajah ceria. Asem. Udah monyong asem lagi. Nah, iya kan. Ya subhanallah, walaupun terkadang mungkin ada perselisihan antara kita dengan dia. Senantiasa kita berwajah ceria. Maka itu adalah bagian dari akhlak yang mulia. Kemudian, ma'asyiral muslimin, yang keberapa? 9, 10, 11. Ya. Yang keberapa sekarang? Oke. Ke 10, 11, 12, 13. 4. Ada 4 amalan. Kata Nabi SAW, inna fil jannati ghurafan. Allahu Akbar. Di surga itu ada kamar-kamar. Tura min duhuriha. Tura duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Mungkin kebayangnya ini apa kamar terbuat dari kaca. Tapi kacanya kaca surga Pak. Sehingga antum lihat ya, rumah kaca Pak, indah enggak Pak rumah kaca Pak? Allahu Akbar. Tentunya kaca surga. Ya, sehingga dari luar terlihat ke dalam, dari dalam terlihat keluar, tapi tetap ada sitarnya. Ya. Kata Nabi SAW, faqala al-Arabi,
Ketika Nabi sebutkan sifat itu, seorang Badawi, Arab Badawi bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah? Qala, maka kata Nabi SAW, satu, liman atabal kalam. Bagi yang perkataannya senantiasa indah, bagus. Kul khairan au liyasmut. Bicara yang baik atau diam. Perkataannya tidak nyakiti orang, tidak mencaci, tidak memaki, tidak ada dusta, tidak ada menghardik, tidak mendolimi lisannya, tidak tajam. Liman atabal kalam, tayyibul kalam. Ucapannya senantiasa indah, menyejukkan orang. Masya Allah. Bahkan menyemangati orang untuk menguatkan imannya dan seterusnya. Liman atabal kalam. Yang kedua, wa at'amat ta'am. Dan memberikan makan, berbagi, suka berbagi Pak. Dengan apa yang dia miliki. Tentu dari makanan, dari minuman, dari sebagian harta yang dia suka berbagi. Liman, ya, wa at'amat ta'am. Wa adamas siyam. Dan bagi yang orang senantiasa banyak berpuasa. Tentunya selain yang wajib, yang sunnah-sunnah. Masya Allah. Ada puasa minimal Pak dalam 1 bulan 3 hari. Man soma salasata ayyamin kana qasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa 3 hari dalam 1 bulan, maka dia seperti puasa 1 tahun. Iyalah. Karena dalam kaidah pahala, al-hasanatu bi asri amsalihah. 1 kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Berarti kalau 3 kali 10, 30. Sebulan 30 hari. Maka siapa yang sebulan, setiap bulan 3 hari, maka dia seperti puasa 1 tahun. Man karena qasiyamid dahri, karena takarnya seperti sebulan dan dia puasa 1 tahun kalau dawam setiap bulan. Apalagi Pak, Senin Kemis. Masya Allah. Ya, dan puasa-puasa sunnah kondisional, Arafah, Asyura. Dan yang paling hebat kalau antum mampu, kata Nabi apa? Saumu Daud. Puasa Daud, Masya Allah. Yuftiru yauman wa yasumu yauman. Berbuka sehari, berpuasa satu hari. Naam, ini juga amalan ya memasukkan antum, membuat antum dapat kamar-kamar kaca di surga. Kemudian wasalla bil laili wan nasu niyam. 4 amalan. Dan juga bagi orang yang membiasakan, Masya Allah, mengambil sebagian waktunya, waktu malamnya ketika manusia tidur, dia melakukan sholat malam. Qiyamul lail. Masya Allah ikhwan. Maaf ya, ana paling semangat ya menyemangati saudara-saudara ana dengan qiyamul lail. Sebagaimana Allah semangat menyemangati qiyamul lail. Bahkan memerintahkan Nabi fatahajjad bihi nafilan. Nabi semangat, ya alaikum bi qiyamil lail. Ya, ni'mar rajuli Abdullah law kana yusallil lail. Sebaik-baik laki-laki itu si Abdullah kalau dia salat malam. Makanya Abdullah bin Umar ketika mendengar hadis ini dia tidak pernah tinggalkan salat malam. La takun misla fulan, jangan kayak si fulan tuh kata Nabi. Kana yusallil lail summa tarakah. Biasanya dulu dia salat malam lalu dia tinggalkan. Akhi subhanallah, mohon maaf ya. Saya tidak berlebihan mengatakan akhi, siapa yang punya problematika dalam kehidupan ini banyaklah salat malam. Wallahi. Siapa yang punya hajat-hajat dalam kehidupan ini banyaklah salat malam. Ya, salat malam itu Masya Allah luar biasa. Di antara solusi untuk kita menggapai kebaikan dan agar kita terhindar dari keburukan. Apalagi di situ ada kabar. Kabar tentang apa? Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi sulusi lailil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Kata Allah, siapa yang berdoa aku akan ijabah. Siapa yang minta ampun. Siapa yang minta ampun aku akan tolong. Dan siapa yang minta pertolongan aku akan ampuni, dan siapa yang minta pertolongan aku akan tolong. Dan Allah memuji orang-orang yang sudah seger sebelum subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Maka ikhwani, jaga ini 4 amalan ya, yaitu apa? Senantiasa berkata-kata baik, indah perkataannya, terus berbagi makanan. Bismillah. Mendawamkan puasa, minimal ada puasa yang antum dawamkan akhi, walaupun sedikit.
Kemudian yaitu senantiasa melakukan sholat malam. Baik, sedikit lagi ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, masih ada waktu nggak? Dikit lagi ya. Baik. Subhanallah. Dan ini tingkat sabar yang paling tinggi. Adalah mengucapkan alhamdulillah ketika terkena musibah. Khususnya musibahnya yaitu kematian putranya, buah hatinya. Dalam sebuah riwayat dalam Sunan Tirmidzi dengan hadis yang hasan, kata Nabi, idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi. Apabila wafat anak seseorang, maka Allah berkata kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, kau sudah cabut nyawa anak hambaku. Fayaqulu qabattum samarata fuadihi, kau sudah cabut buah hatinya, sudah diwafatkan buah hatinya. Qalu na'am. Maka kata malaikat, na'am, dan Allah sudah tahu sebetulnya. Terus kata Allah, fayaqulu madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku ketika kau cabut nyawa buah hatinya? Qala hamidaka wastarja'ak. Ketika aku cabut maaf. Ketika Bismillah. Ketika aku cabut nyawa buah hatinya, hamidaka, dia memujimu ya Allah. Alhamdulillah. Tapi enggak usah terus alhamdulillah, enggak usah. Alhamdulillah. Ini tingkat Pak sabar tertinggi. Ridho dengan ketetapan Allah, dia yakin ini tidak akan pernah keluar dari takdir Allah, dan Allah ya memiliki yang terbaik untuk hambanya, dan musibah ini dibaliknya ada hikmah-hikmah besar. Dia memuji Allah. Hamidaka wastarja'ak, lalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah. Maka kalau begitu kata Allah, bangunkanlah untuk hambaku ini, ayahnya tadi, satu rumah di surga, wasammuhu, dan namakan rumah itu Baitul Hamdi, rumah pujian. Allahu Akbar. Dan ini kata ulama tidak hanya terbatas pada musibah wafatnya anak antum. Apa saja. Ya, usaha lagi naik-naiknya jungkir balik. Alhamdulillah. Kita ridho dengan ketetapan Allah sambil kita mencari jalan keluarnya. Ketika sakit, ya, naam, dia ridho dan sabar, dan dia alhamdulillah. Dia tenang dengan musibah-musibah ujian yang Allah turunkan. Maka ma'asyiral muslimin, Allah janjikan baginya rumah, bahkan rumahnya disebut Baitul Hamdi, rumah pujian. Kemudian ikhwani, yang ke berapa? Yang ke-15. Nah, semoga antum juga amalkan ini. Hadis ini para ulama akhirnya menghasankannya. Ya. Secara apa namanya? Torik yang banyak, jalan yang banyak. Hadis tentang doa masuk pasar. Ya, kata Nabi SAW, man dakhala suq, siapa yang masuk pasar? Ada yang gak masuk pasar di sini? Atau ke pasar terus? Masuk Sofi ya? Ibu-ibu ini ya. Nah, masuk pasar, termasuk pasar di sini adalah warung-warung besar. Alfamart, Indomart, ya, masuk pasar. Maka siapa yang mengucapkan ketika masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi SAW, ya, kataballahu alfa hasanah, Allah catat baginya 1000 kebaikan, maksudnya 1.000.000. Wa maha anhu alfa sayyi'ah, dan dihapus baginya 1.000.000 dosa. Wa bunya lahu baitun fil jannah, dan dibangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah. Hafal belum? Coba, yuk. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Tambahan, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Ini tambahannya. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dicatat baginya pahala, dihapus dosa sejuta-sejuta dan dibangun rumah di surga. Namun tetap kembali, sebetulnya kata para ulama, kenapa gagah segitu gagahnya? Karena di situ terdapat tauhid. Ya, yang Allah inginkan substansinya, dan antum mengingat Allah di tempat orang-orang lalai, di tempat banyak kecurangan, di tempat banyak yaitu orang melakukan dosa, lupa dengan Allah, antum ingat sama Allah dan antum menjadi ahli tauhid di tengah-tengah mereka. Wow, the best. Ya, maka juga harus hadirkan maknanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulk, bagi Allah kerajaan semua dunia ini, walahul hamd, dan bagi Allah semua pujian, yuhyi lahul mulk yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan mematikan, wa huwa hayyun la yamut, dan dia zat yang maha hidup tidak akan pernah mati, wa huwa ala kulli syai' biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu melakukan segala sesuatu. Ya, amalkan ya Pak ya, hafalin ya, insya Allah banyak. Coba tanya Syekh Google, ya, gitu. Dzikir sunnah ketika masuk pasar, insya Allah muncul itu, insya Allah. Kemudian dikit lagi ikhwan, mohon sabar, yaitu yang ke berapa? Yang ke 16-17, 16-17 2. Yaitu Nabi SAW, Masya Allah, semoga kita ya bisa amalkan ini juga. Man ada maridun, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit. Siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, auzara akhan lahu fillah, atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Ya Allah, semoga kita datangnya ke sini dalam rangka mengunjungi saudaraku karena Allah. Maka kita gantian ya, anak sekarang ke sini, nanti antum ke Pandeglang ya. Hah? Siapa yang menjenguk yang sakit dan mengunjungi saudaranya karena Allah, tidak ada kepentingan dunia atau bisnis dan sebagainya, betul-betul dia berkunjung karena saudaranya dia cintai karena Allah, maka kata Nabi, ya, nada munadin, akan ada panggilan, antibta, kau telah melakukan kebaikan, wa taba mamsyak, dan perjalanan menempuh sangat baik, wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan engkau telah menyiapkan rumah di surga. Masya Allah, ya, engkau telah menyiapkan dengan perbuatan tersebut rumah di surga, yang mengunjungi yang sakit dan juga mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin, ini juga semua kita amalkan sekarang ini karena ini terkait dengan ibadah teragung dari ibadah zahir yang kita lakukan, yaitu salat. Kata Nabi, wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwasanya baik-baik amal kalian salat. Maka kita dianjurkan menyempurnakan salat. Di antara keutamaan salat, kata Nabi, man sadda furjatan, barang siapa yang menutup celah. Celah apa nih? Celah dalam shaf. Alhamdulillah. Pak Bu, ya Allah, makanya setan paling pintar membuat shaf itu jarang. Anda ingin tanya nih, di Lampung, ini Lampung ya, berapa masjid kira-kira yang shafnya rapat? Ngerapat diinjak Pak. Atau ngerapat minimal dia geser. La ilaha illallah. Padahal tentang rapatnya shaf, ya Allah, seperti matahari di siang bolong Pak. Jelasnya hadis Nabi SAW. Saddul furujat, kata Nabi, tutup celah, wala tada' furjatan lisyaitan. Jangan ada sampai ada celah setan bertengger di situ. Makanya Nu'man bin Bashir, dia bercerita tentang bagaimana shafnya para sahabat. Ra'aitu rajula yulziku qadamahu bi qadami sahibi wa mankibahu bi mankibi sahibihi. Kata Nu'man, aku lihat sahabat yang satu menempelkan yaitu mata kaki dengan sahabat yang lain, dan pundak mereka dengan pundak yang lain. Ini mah malah masuk ciri-ciri teroris. Satu, sholatnya rapat. Waduh. Ya. Ciri teroris, satu, sholatnya rapat. Yang kedua, celananya cingkrang.
tinggal jenggotnya baplang. Yang keempat, istrinya bercadar. Ya, subhanallah, musibah. Ya, maka ma'asyiral muslimin, alhamdulillah. Ya, maka beruntunglah kita yang kita semangat dengan sunnah. Salah satu sunnah yang wajib ditegakkan, yang ini bagian dari maaf, tegak dan kesempurnaannya sholat, yaitu kata Nabi, man sadda furjatan, siapa yang menutup celah ya di dalam, yaitu bersaf dalam salat, banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Allah akan bangunkan baginya rumah di surga dan Allah yaitu angkat dengannya derajatnya. Maka ma'asyiral muslimin, wallahu alam, ya, itu barangkali walaupun bismillah. Ya, melewati waktu ya dari batasnya. Namun semoga insya Allah nggak usah dimurajaah ya. Naam, insya Allah antum sudah mencatat. Allahu Akbar. Hari ini kita pegel. Hari ini kita punggung panas, batuk-batuk. Hari ini kita ya telinga juga panas. Ya Allah, semoga jadi amal soleh bagi kita. Semoga Allah terima ini sebagai yaitu amal soleh yang menjadi sebab beratnya timbangan kita. Dan semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan iman kita dengan kekuatan ilmu kita. Semoga kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita istiqamah di atas jalan Allah dan Rasulnya dan mengikuti jejak yaitu generasi yang dijamin masuk surga, para sahabat salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah tetapkan hati kita di atas agama dan ketaatan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ati nufusana, Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ana tutup ikhwan, mohon maaf, alhamdulillah di sini Masya Allah ya ada ikhwan-ikhwan kita, sekaligus di sini juga tidak sedikit dari wali santri. Acung tangan wali santri. Masya Allah. Acung tangan wali santri di pondok. Enam. Tidak sedikit juga di sini. Masya Allah. Calon-calon dai. Ini Adam. Masya Allah. Sebentar lagi lulus Lipia dari SMP Riyadus Shalihin. Imam kita juga dari SMP. Sekarang sudah jadi imam. Ya ada Gilang, mana Gilang? Hah? Ayo, ada Gilang, Masya Allah, Ustadz Gilang juga sama dari SMP dulu, ya, dulu dulu imut-imut, sekarang Masya Allah nggak amit-amit, ya. Naam, alhamdulillah, ya sudah mulai rinai-rinai dakwah dan hasil pendidikan, walaupun subhanallah tidak ada yang sempurna, ya kecuali yang disempurnakan oleh Allah SWT. Semoga insya Allah mereka dan anak-anak antum, putra-putra antum yang ya baik yang belum ataupun yang sudah yang mengikuti pendidikan di mana saja di atas sunnah, di pondok kita atau di pondok yang lain. Ana berharap di Lampung ini banyak dai, ya, dan putra-putra daerah. Ya, kita dulu lulus Madinah ditawarin di mana-mana enggak mau, ana pengen Pandeglang. Karena bahasa ana bahasa Pandeglang. Kalau di Lampung bahasanya enggak nyambung. Ya, kecuali bahasa Indonesia ya. Nah, maka semoga ke depan apalagi Masya Allah ada fasilitas dakwah seperti ini, Masya Allah. Saya yakin ini masjid dibangun bukan hanya untuk sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu saya yakin gak segini nih. Paling 1 soft kali. Ya, maka untuk dakwah. Ya, markas dakwah. Nanti ada tahfidz, ada pembekalan da'i dan seterusnya. Yuk, makmurkan. Ya, semoga kita bisa memercusuarkan sunnah. Insya Allah sunnah ini ditolong sama Allah. Namun butuh kesabaran.
dan butuh kader-kader ya dakwah ya, dan juga monggo alhamdulillah ya banyak pilihan pesantren-pesantren sunnah di Lampung sendiri, di Jawa, di pulau-pulau Jawa yang lainnya, termasuk di kita di Riyadhus Shalihin. Nah, alhamdulillah semua jenjang ada dari mulai maaf PAUD maaf dari mulai PAUD ya, kemudian SD tapi tidak boarding ya, SMP SMA boarding ya, dan ada 3 pilihan, ada SMP IT, SMA IT, ini di bawah Diknas 50% umum dan agama. Ada kita punya program Darus Syariah, rumah ilmu SMP SMA 90% pelajaran agama dan target 6 tahun Bismillah. Target 6 tahun 30 juz dengan kapasitas ilmu agama yang insya Allah mumpuni, bahasa Arab yang kuat. Karena 6 tahun fokus belajar agama. Ya, itu namanya Darus Syariah. Yang ketiga ada SMP, kalau yang sekarang berjalan baru SMA-nya, namanya Darul Huffaz, khusus penghafal Quran 2 tahun mungkin insya Allah. Dan sudah kita mengeluarkan alhamdulillah banyak para huffaz, dan kategori huffaz di Riyadhus Shalihin sudah lagi tidak pegang mushaf. Kalau sudah tidak lagi pegang mushaf dikatakan huffaz. Kalau masih pegang mushaf berarti belum huffaz. Itu 2 tahun. Ya, 1 tahunnya ilmu syar'i, dan mulai tahun ini untuk jenjang huffaz juga dimulai dari SMP. Jadi SMP 4. Makanya di Pandeglang di sana ada 3 masjid. Masjid SMP, Masjid SMA dan Darus Syariah, dan masjid khusus penghafal Al-Quran. Ya, dan hari ini kurang lebih ya seluruh peserta didik kurang lebih 1.200 santri ya, dan kami pun sudah sampai sekolah tinggi. Alhamdulillah sudah ada STAIR, Sekolah Tinggi Islam Riyadhus Shalihin. Ya, maka dan kami pun ada program silahkan ikhwan. Silahkan yang punya mau mengkader, kita punya tadribun du'at gratis. Ya, setahun. Tadribun du'at gratis setahun. Itu setiap tahun bergulir tuh. Ya, silahkan jadi kader, dan alhamdulillah sudah banyak kader-kader yang dulu dikirim sudah balik lagi ke Lampung. Itu gratis. Dan kita di pesantren yang lain, bukan di Riyadhus Shalihin sekarang, kita sudah buka cabang untuk tadribun du'at ya 30 kilo dari pesantren yang sekarang. Ya, itu gratis Pak. Dan yang megang salah satu lulusan dari Darul Hadis di Yaman. Alhamdulillah semuanya berjalan ya, dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT ya, walaupun tidak ada yang sempurna kecuali Allah ya, insya Allah sudah bisa atau sudah menelurkan lulusan-lulusan yang insya Allah sudah manfaat di tengah masyarakat. Itu saja barangkali ikhwan, mohon maaf ya selama perjumpaan kita ya di kajian-kajian dari tadi pagi. Mohon maaf memang ana sebetulnya dalam keadaan kurang fit ya, karena baru saja pulang dari safar dari salah satu ya daerah di luar Indonesia ya, kemudian kepada Allah diundang ke sini, alhamdulillah karena sudah lama nggak ke sini ya, dan mungkin untuk umum sampai sini ya, kecuali nanti pagi mungkin pada subuh ada kajian entah di mana. Adapun untuk besok ya adalah khusus untuk para yaitu pengampu pesantren atau lembaga pendidikan ya, daurah untuk para ikhwah al-asatidah. Wallahu taala alam. Semoga Allah berkahi kehadiran kita dan apa yang telah kita sampaikan, dan tentunya ana minta ampun kepada Allah bila ada kekurangan dan kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta